Karena bisa terjadi ibu dan bapak ini bisa menggelincirkan anaknya yang seharusnya anaknya ini masuk surga. Tapi orang tua inilah yang menjadi sebab karena kebodohannya sehingga bisa menggelincirkan anak-anak cucu-cucunya. Jelas anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini lahir dalam keadaan suci. Ya, kullu maulidin yuladu alam fitrah. Fa inna abawah. Orang tua ini yang nanti akan menjadikan yuhawidanihi wa yunassironihi wa yumajjisanihi. Itu kedua orang tua. Tapi kalau orang tua bodoh, hadis itu nggak difahami. Jadi nanti banyak orang tua yang akan menggelincirkan, menjerumuskan anak cucunya ke neraka, sebagaimana Nabi Adam dan Hawa ya menjadi sebab turunnya anak cucu beserta kedua orang tua. Nah, kita ini punya tanggung jawab masing-masing. Kalau bapak kan mesti sering dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mumpung kita ini masih ada kesempatan, mumpung kita ini masih ada kesempatan, bagaimana iman ini ditingkatkan dulu. Kalau iman ini sudah ditingkatkan, maka akan bisa menjaga daripada api neraka. Tapi sebaliknya, kalau justru iman merosot, ini malah nggak kepikiran neraka, nggak kepikiran neraka. Maka di dalam hadis itu ada begini: isnatan yakrahuma ibnu Adam. Ada dua hal yang mana anak cucu Adam ini benci. Apa yang pertama? Yakrahul maut. Satu, benci terhadap kematian. Ya buktinya sakit sedikit, walaupun jam 12 malam itu dibawa ke rumah sakit. Coba jam 12 malam rohnya sakit, mau nggak diajak ngaji? Nggak mau. Diajak sholat? Nggak mau. Ini maut. Padahal wal mautu khairun lil mu'mini. Padahal kematian itu lebih bagus bagi orang mukmin minal fitnati daripada mati. Minal fitnati daripada fitnah. Tapi justru orang berani hidup penuh dengan fitnah, tapi takut dengan kematian. Yang kedua, wayakruhu qilatal mal, benci dengan sedikitnya harta. Ya gimana? Pinjam ke kur nggak dapat. Pusing. Padahal apa? Padahal waqillatul mal aqallul hisab. Sedikit harta itu paling sedikit nanti akan dihisab. Dapat ngitungnya. Sampai suruh antri di bank aja pusing kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Jadi ini Pak, kita ini sama-sama sudah tua, mohon maaf. Kita ini sama-sama sudah tua. Ayo bagaimana kita dan anak cucu kita tidak tergelincir. Yang terpenting kita ini sudah menyampaikan, sudah menyampaikan. Wa qulna itu ba'dukum li ba'din adu, ba'dukum sebagian kalian anak cucu ada. Ba'du dzurriyyah artinya apa? Sebagian anak cucu ada. Li ba'din terhadap bagian yang lain. Ogan sama semendo,
Ogan sama Lampung. Ini namanya ba'dukum li ba'di. Aduun, musuh. Apalagi sampai sudah beda suku. Wong satu rumah aja kadang ribut kok. Ribut. Satu rumah saja kadang permusuhan. Ini Quran itu tidak bisa diingkari. Maka tatkala kita ribut, siapa di antara kita yang jadi setan? Istri apa suami? Siapa yang menjadi setan? Istri atau anak? Ini bisa. Masuk kita sudah pakai haji mau jadi setan? Ya ini kan kadang hidup ini sembrono, yang penting hidup. Jadi ba'dukum li ba'din itu. Jadi sebagian dari kalian yaitu anak cucu Adam, istri kita ya anak cucu Adam, anak kita ya anak cucu Adam. Itu menjadi musuh. Makanya inilah kita harus fahamkan supaya apa? Menjadi saudara. Min zulmi ba'dikum ba'da, saling mendolimi. Coba lihat anak 5 ini hartanya yang dibagikan enggak sama, itu kan saling mendolimi. Jadi begini Pak, harta itu kalau orang tuanya sudah meninggal itu disebut warisan. Lah warisan itu harus sesuai dengan Al-Qur'an. Sesuai dengan Al-Qur'an. Ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat setengah, ada yang asobah, macam-macam. Inilah yang benar cara menyelesaikan. Yang kedua adalah hibah. Kalau hibah ini kita masih hidup. Dan yang ketiga dengan cara wasiat. Makanya bapak-bapak ini kan sudah tua. Jadi kalau punya wasiat harus ditulis yang jelas, ada saksi, ya. Supaya apa? Supaya wasiat ini nanti akan terlaksana. Kalau bapak ini wasiat sama anak sendiri, anaknya suka duit, alah wasiat itu gak dilakukan, nggak ada yang denger aja. Nah, akhirnya apa? Ini nanti tinggalan bapak ini nggak barokah. Ini dipikirkan Pak ya, ini mohon maaf. Bapak ini punya harta 5 misalnya. Kalau sampai 3 harta ini yang nggak barokah, ini termasuk bapak rugi. Kepikiran kayak itu? Bapak ini misalkan punya harta 5. Kok sampai yang 3 enggak barokah? Ini bapak ini tergolong orang rugi. Bapak ini enggak dapat pahala. Tapi kalau yang 2 ini barokah, bapak masih dapat. Misalkan bapak punya rumah 5, ya. Ternyata rumah yang 3 ini enggak pernah untuk sholat. Cuma untuk ngitung duit tok, cuma untuk makan tok, cuma untuk karaoke tok. Lah ini nggak ada guna. Bisa-bisa nanti akan menyeret. Yang 2 ini rumah untuk ngaji, untuk sholat sunnah. Makanya jangan sampai lupa sholat sunnah di rumah, paham ya? Jadi yang maksud jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan, itu jangan sampai bapak ini ngajinya di masjid tok, sholatnya di masjid tok, rumah nggak pernah untuk ngaji, nggak pernah untuk sholat, jangan. Ya di samping sholat sunnah dan ngaji Quran di masjid harus walaupun 2 rakaat setiap harinya harus sholat di rumah, walaupun 1 ayat harus pernah ngaji Quran di rumah, paham ya? Ini kalau nggak ngaji Pak, nggak kepikiran. Kira-kira hartaku ini 1 miliar tuh nanti yang
bermanfaat dan barokah setelah aku mati itu berapa? Apakah justru semua nanti ketemu anak yang tidak sholat semua? Diterima anak yang nggak sholat semua? Apa nggak rugi itu? Rugi nggak itu Pak? Kepikiran kayak itu? Kalau kepikiran, ayo kita semangat. Kenapa? Karena kita minimal sudah cukup sangnya sendiri, walaupun tinggalan bapak nanti tidak bermanfaat. Paham ya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi itu punya tempat tinggal. Gak usah pusing. Setiap manusia pasti punya tempat. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Mau nyewa kek, mau apa ya, boleh nempati tapi nggak boleh jual misalnya. Terus pokoknya nempatin. Enaknya Pak orang ngaji itu gini, guys kan saya ini nempatin tanah seseorang, santai aja. Kenapa? Ini buminya Allah. Jadi nggak ada kok ada rasa nggak enak. Lo nggak enak terus lama-lama sakit hati. Lo itu bodohnya orang. Jadi kepikiran karena nempatin tanah orang. Wis nyari duit susah, kepikiran nempatin tanah, masih diolok-olok ya cepet mati gak itu Pak? Kira-kira. Tapi kalau bisa ngaji, oh Allah sudah menyatakan walakum fil ardi mustaqarrun. Oh ini benar Al-Quran. Cuma saja tidak langsung Allah kasih kepadaku. Hanya saya ini lewat siapa? Wa mata'un ma tatamatta'una bihi min nabatiya. Kita diberi Pak kesenangan. Makanya Pak, Bapak ini bisa melihat jagung, senang. Bisa melihat singkong, dia senang. Itu namanya Pak wa mata'un. Oh ngaji Quran, aku kemarin ngaji ya bab wa mata'un. Kita ini bisa senang-senang dengan tumbuhan. Itu dapat pahala Pak. Beda kalau Bapak gak ngaji. Ke kebun itu kalau senengnya ini justru melupakan dari Allah. Apalagi kalau tanamannya ini rusak. Wis gak eling kalau insyaallah rugi. Nenggone dunia juga rugi. Tapi kalau kita sudah ngaji begini, pokoknya dibuat senang. Karena apa? Karena senangnya kita melihat tanaman walaupun dimakan wereng, walaupun dimakan ulet, itu lebih bagus daripada Bapak ini melihat tanamannya bagus, senang, tapi lupa Allah. Itu kalau ngaji. Paham ya? Nah, ini kebiasaan. Biasanya itu kalau melihat tanamannya sudah rusak, wis ngersulo. Wis pokoknya macam-macam. Ini jualan pupuk ini gimana ngomongnya? Katanya kalau pakai pupuk ini gini kok buktinya malah gitu-gitu. Alah. Loh, itu nggak terasa rusaknya iman, tambahnya dosa itu nggak terasa. Paham ya? Nah, makanya kita ini kalau selalu sama Allah tuh tadi gitu. Melihat tanaman kok sedang dimakan orang ulet, tiba senang aja. Ulet ini ya makhluknya Allah. Warang ini ya makhluknya Allah. Aku disuruh senang. Tinggal tunggu hikmahnya apa setelah kita ini sabar dan menerima. Paham ya? Hikmahnya apa setelah sabar dan menerima. Daripada tanaman Bapak ini bagus, tapi Bapak ini, wah ini pupuknya Paijonidos. Loh, itu ambruknya iman bagi orang yang ngerti itu luar biasa.
Ya, insya Allah nanti Bapak kalau sudah dibuka sama Allah seperti ini itu serba enak lah pokoknya. Bagi Bapak tuwek-tuwek sakit ya enak Bapak. Jadi nggak dibuat kok gimana gitu. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahinin suruh seneng-seneng. Ilahinin sampai di mana waktu ing idoi ajalikum, sampai datang ajal. Ternyata ajal itu kalau sudah datang rampung. Yang kita dulu senang naik mobil selesai. Yang dulu kita senang makan sate selesai. Paham ya? Jadi akan selesai semuanya itu kenikmatan, kesenangan bila mana ilahinin sudah tiba ajalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat ayil maut." Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan keladzatan, keenakan. Di situ ditafsiri al-maut, yaitu mati. Kalau sudah mati itu Pak, besok siap-siap. Kita enak tidur sama istri, siap-siap mau sudah tua, itu akan putus. Makan enak-enak itu akan putus. Maka apa ini? Kita harus lebih cinta dan sayang kepada istri. Jangan sudah tua-tua malah cinta dan sayangnya hilang atau berkurang. Kalau bisa jangan. Kenapa? Karena nanti ada penyesalan dan kita tidak tahu siapa di antara istri atau suami yang mati duluan. Kalau sudah istri yang mati duluan Pak, istri kalau selamat kita aman Pak. Kalau istri nggak selamat, sudah tidak bisa berbuat baik, suami ini loh yang harus menyelamatkan, yang harus menolong Pak. Lah kalau suami yang meninggal duluan, enak istri. Kalau suami juga salah. Lah kalau nggak selamat istri, diambil orang lagi. Nggak selamat. Bapak kepikiran nggak? Makanya bersyukur kalau yang istrinya jelek-jelek. Jadi nggak usah mikirin nanti diambil lagi. Jadi nanti masih ingat kepada kita. Masya Allah. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Kemudian Nabi Adam ini mendapatkan kalimat-kalimat dari Allah. Ini bersyukur. Kan Bapak, ini mohon maaf kita ini ya, kita ini kan dulu pernah maksiat. Kita dulu pernah maksiat. Di tua-tua kok dibalik hilang. Min, kamu dulu pernah salah. Terus di tua-tua ini sadar. Itu namanya ilham. Ilham, kesadaran, sehingga apa? Bagaimana dosa-dosa yang telah lampau ini dihapus. Kita ini masih punya kesempatan Pak. Ya, dosa sebanyak apapun kita ini masih punya kesempatan apa? Dihapus. Maka ini termasuk ini Pak, usulan daripada Nabi Muhammad SAW. Saking khawatirnya, ya, saking khawatirnya terhadap umatnya itu sampai memperjuangkan untuk diterima taubatnya sampai rohnya di tenggorokan. Itu perjuangan Nabi itu. Maka Nabi Muhammad senang. Setua kita ini kok masih mau
minta ampun kepada Allah. Itu Nabi Muhammad senang. Berarti kita semua ini memperhatikan, bersyukur atas perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang biasa dibaca baini qala Rabbana. Itu sebenarnya mengingatkan kita semua di mana orang itu setelah nikah itu bisa meningkatkan pahala dan juga bisa meningkatkan dosa. Ada orang ketika bujangan bagus-bagus, setelah punya istri berubah jadi nggak bagus. Ada orang yang nakal setelah nikah bagus, ya ada. Maka kita semuanya Pak, ayo mengevaluasi diri kita dan istri kita, karena apa? Karena nggak lama lagi akan berpisah. Kayak Pak Sayuti ini paling berapa tahun lagi akan berpisah. Mungkin kadang tidurnya pisah-pisah terus. Harus seminggu sekali harus kumpul pahala ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fataba alaih. Kemudian Allah menerima taubatnya. Jadi Allah menerima taubatnya. Kita harus punya keyakinan Pak. Tapi keyakinan ini nggak boleh diomong-omongkan sama orang lain. Jadi kita sendiri punya PD bahwasanya ya masa kelam kita dulu dengan sekarang ini kita punya keyakinan dosa kita diampuni oleh Allah dan tobat kita diterima oleh Allah. Itu harus percaya, harus punya keyakinan gitu. Jangan kok tobatku diterima apa enggak ya? Tobatku diterima apa enggak ya? Enggak boleh gitu. Paham ya? Harus punya keyakinan. Kalau bapak ini ragu terus keburu mati. Paham ya? Ini gunanya ngaji. Kalau bapak ini ragu terus keburu mati. Kamu itu tak ampuni kok malah masih ragu terus. Memangnya kamu nggak yakin dengan ayat-ayat yang sudah dibaca itu. Paham ya? Nah, ini gunanya ngaji. Jadi kita harus punya PD, punya keyakinan, tapi nggak boleh diomong. Nanti dibilang bapak ini sok suci, nanti malah jadi masalah. Innahu at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi kenapa kok Allah menerima taubat seseorang? Karena Allah maha penyayang. Bapak yakin gak Allah itu kalau maha penyayang? Kalau yakin, gak mungkin kita ini besok disiksa. Maka banyak orang-orang terdahulu Pak, karena pinter kerayunya, pinter mujinya sama Allah, padahal dosanya banyak, dimasukkan ke surga sama Allah. Ya, jadi kita harus punya keyakinan. Ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu itu lebih besar daripada dosa. Mosok ya nggak diampuni. Wong istriku ngambek terus tak ampuni ya. Tapi nggak boleh keras-keras. Nanti kedengeran istri malah istrinya nanti ngambek terus. Paham ya? Itu harus punya keyakinan. Karena apa? Idil fata hasba'ti qadiru fi wa kullu man lam yaqtaqid lam yaqtafi. Dan tiap-tiap manusia yang tidak punya keyakinan, maka apa yang dikerjakan itu tidak bermanfaat, akan sia-sia. Bapak ini nyebrang kali kok ragu, ya tergelincir. Harus yakin dan mantap.
Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'yannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lam yahzanun. Ini ditauhidi. Aku Allah berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Ini untuk supaya diingat. Supaya apa? Untuk diingat. Kok kita ini disuruh mengingat kesalahan? Berarti ada tujuan. Tujuannya apa? Liyatifah. Karena kasih sayang. Kasih sayang. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika sungguh telah datang kepadamu minni dariku hudan petunjuk, faman tabi'udaya fala khaufun 'alaihim wa lam yahzanun, maka barang siapa telah mengikuti petunjukku, ya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka yang mau mengikuti petunjuk, dan tidak ada rasa takut. Jadi kita ini kan sedikit banyak sudah banyak hidayah yang Allah kasih. Ya, sejak kita masuk masjid itu sudah mulai hidayah. Kita sejak mau megang Quran, hidayah. Sejak kita mau zikir, hidayah, terus hidayah. Kalau hidayah itu diikuti, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, ini harus kita praktekkan. Kita makin tua ini, hidup kita makin takut atau tidak? Ini mohon maaf ya. Kadang orang itu salah kaprah, Pak. Salah kaprah gimana? Kadang mengkhawatirkan sesuatu, tapi lupa mengkhawatirkan dirinya sendiri. Paham ya? Sepanjang sesuatu yang ada di sekitar kita ini tidak menjadikan kita, ya, khawatir, nggak usah pusing, nggak usah sibuk. Tapi jika sesuatu yang ada di sekeliling kita ini membuat kita jadi khawatir, artinya apa? Dampaknya kepada diri kita sendiri, maka ayo, paham ya? Maka ayo. Makanya Pak, diri kita, aku tuh tambah tua ini, kok malah tambah takut. Nah, ini harus dicari penyebabnya apa. Ini penyebabnya. Ini jangan sampai kita terlena, Pak. Ditelusuri kenapa? Karena ada orang tuh hidup makin tua ini makin takut. Menjelang Lebaran, Pak, saya ini pernah diundang orang kaya Kota Bumi, tapi sudah mumet pikirannya. Kalau tahunannya itu ratusan hektar, jadi pusing karena anaknya ini sudah sibuk ribut mau urusan harta, pusing, padahal orang kaya. Oh, ternyata orang kaya juga pusing juga sih. Jadi Pak, sehingga kita kasih jalan keluar, Mbak, begini. Nanti putra-putranya kumpulin semua, nanti aku yang ngasih pencerahan. Jadi harus paham dengan harta tidak bisa sembrono. Jadi ini Pak, fala khaufun 'alaihim. Kita makin tua Pak, ini kalau bisa itu jangan ada rasa takut.
Jadi kalau bisa ini tambah berani. Lawan katanya takut apa Pak? Berani. Tapi jangan berani konyol. Artinya apa? Berani siap akan mati. Dan berani siap akan ketemu Allah. Semikirnya mengetok. Ada kok begini, begitu. Bila mana tidak memberikan dampak negatif terhadap rasa takut diri kita, udah Mbak. Ini kadang orang ini Mbak, sudah tua ini pikirannya kemana-mana. Bukan kok mau meruncingkan Mbak. Jadi ibaratnya itu dulu tuh kakinya sana. Ini sudah tua itu jangan ke sana. Satu. Paham ya Pak? Dirampingkan. Perjalanannya itu dirampingkan. Kayak masjid itu loh. Kan masjid kan gini Pak. Makin ke atas tuh makin merucut. Gimana? Ini mosok kebalik. Dulu masih muda, anteng-anteng, sudah tua, bingung. Ini banyak Pak orang begitu. Ya, banyak. Jadi ini harus dipahami pelan-pelan Pak. Jadi ayo makin tua ini harus sering kita evaluasi kita sendiri. Kenapa takut? Kenapa takut? Ini harus dicari Pak. Terus nanti dicocokkan dengan Quran yang sering kita baca itu. Cocok gak dengan Al-Quran? Aku takut dengan hal ini. Oh, menurut Al-Quran gak cocok, tinggal. Gak perlu takut. Tapi kalau takutnya kita itu cocok dengan Al-Quran, boleh. Paham tadi? Paham tadi? Kan ada dalam ayat Al-Quran itu, wal yakhshalladzi itu. Gimana? Dan hendaklah engkau takut, dan hendaklah orang yang beriman itu takut. Nah, kalau takut seperti itu boleh. Kenapa? Dalam Al-Quran boleh. Ini kalau kita besok ingin mati, Al-Quran ini menjadi syafaat. Paham ya? Jadi Quran ini dirasakan Pak, dirasakan. Bapak ini kok makan sesuatu sudah lidah nggak bisa merasakan. Manfaat ya itu? Nggak manfaat. Al-Quran itu indah, manis. Tapi kalau kita bocah baca nggak dirasakan dengan kolbu, maka bahasanya angan-angan sakma nani. Itu artinya apa? Bisa merasakan. Walau yahzanun. Dan tidak ada bagi mereka yang mengikuti petunjuk ada susah. Gila Pak, kita ini sudah tua. Yang membuat susah selama ini apa? Masa enggak paham? Sudah hidup 50 tahun, apa yang membuat dirinya susah? Masa enggak bisa menyelesaikan? Kenapa? Tidak mau memahami. Kalau yang membuat diriku susah ini hal A misalkan, bagaimana tidak berhubungan dengan A? Paham ya? Loh, kok aku ini di masjid membuat aku ini gembira, membuat aku senang, berarti aku ya harus ke masjid. Itu harus begitu Pak. Dota katek. Jadi jangan Bapak ini kalau di rumah jangan mikirnya wah ini pemain sepak bola Indonesia kalah kosong. Ini sudah tuwek-tuwek kok sambil ngerokok ngopi kok mikir pemain sepak bola Indonesia kalah. Ini kadang nggak kepikiran toh Pak. Ini masih ngerutu, masih ngerasani terus gibah.
Apa wasitnya itu? Itulah yang menjadi fitnah. Jadi kalau bisa Pak, ya, jadi kalau bisa duduk niku Pak, aku akan mati, tapi aku nggak ngerti kapan aku akan mati dan di mana aku mati. Dipikir itu terus Pak. Tapi nanti hati-hati kalau setan masuk. Wong utangmu masih banyak kok inget mati. Pinter. Pinter. Makanya ngaji Pak. Bagaimana kita ngomong ke Gusti Allah? Ya Allah, coba aku kasih duit untuk bayar. Kalau enggak engkau kasih duit, bagaimana ya Allah? Bagaimana bisa bayar? Padahal Nabi Muhammad SAW itu enggak punya mati. Orang yang mati masih punya utang. Masih menuduk lah. Bikin usaha insya Allah. Masya ya Allah, aku besok nasibku seperti itu. Nah, ini siapa tahu nanti Allah lunaskan. Karena ada orang yang Allah lunaskan utangnya, ya, secara fisik dia tidak melalui Allah. Makanya kita ini lebih banyak komunikasi, ngobrol sama Allah. Itu bahasanya munajat, paham ya? Bahasanya apa? Munajat. Munajat itu berbisikan. Ya Allah, aku tuh sudah tua. Aku kalau mikir utang terus, sholat males. Padahal aku ingin sholat rajin, semangat. Coba ya Allah, aku diberi kesempatan sampai utangku belum lunas, aku sudah meninggal dunia dulu. Kalau utangku belum lunas, ya Allah, aku jangan kau matikan ya Allah. Siapa tahu nanti utangmu nggak dilunasi, hidup terus. Dan apa? Dikabulkan sama Allah. Allah itu kan serba bisa, tuh kan? Serba bisa, makanya jangan dibuat repot. Loh. Kadang kita ini Pak menjadikan Tuhan orang tua. Hati-hati Pak. Banyak anak menjadikan Tuhan orang tua. Kenapa? Segala-galanya dianggap orang tua yang bisa menyelesaikan itu. Padahal nggak boleh. Nggak boleh. Walau yang fil akhirat di akhirat yadkhulul jannah. Jadi di akhirat besok tidak akan pernah mengalami ketakutan dan kesusahan karena di surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, ulaika ashabun nar, mereka menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, abadi. Nah, maka Pak, Quran ini kalau habis ngaji Quran rampung dicium. Ini. Wangi ya Pak? Wangi mana dengan pipi Mbak itu? Gitu Pak. Siapa tahu hidung ini dulu pernah jadi hidung belang. Apa Pak? Siapa tahu dulu pernah hidung kita menjadi hidung. Nah, dengan barokah ngaji Quran dibersihkan. Paham ya? Biji sekarang Quran dijadikan pacar. Karena sudah tua ya masuk pacaran istri. Istri pertama istri kedua Pak? Quran ini mau dijadikan istri pertama istri kedua? Kira enggak? Kalau sudah tua ini kalau bisa ya istri pertama aja. Ya, tapi itu istri roh. Istri apa? Roh. Istri jasad tetap yang pertama bawa itu. Paham ya? Atau barang itu saja Pak sudah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.